Halo Storian. Di video kali ini, kita akan membahas kesultanan yang sangat berjaya dalam menaklukkan lawan-lawannya. Kesultanan yang berlandaskan agama Islam. Kesultanan yang mampu menguasai wilayah yang luas, yaitu Kesultanan Ottoman. Bagaimana awal mula perkembangannya? Bagaimana kehebatan kesultanan ini? Yuk kita simak. Sebelum menonton, yuk like, subscribe, dan tinggalkan komennya yang. Selamat menonton. Kesultanan Utsmaniyah atau Kekaisaran Ottoman ternyata pernah memiliki hubungan dengan dunia Arab hingga Eropa. Kata Utsmaniyah berasal dari bahasa Arab Osman, nama penguasa pertamanya. Kekaisaran ini memiliki awal yang sederhana sebagai sebuah kerajaan provinsi di Anatolia yang sekarang menjadi bagian dari Turki. Apa yang mengubahnya menjadi kekuatan yang meningkat dan cukup besar dalam politik dunia adalah ekspansi bertahap ke wilayah Kekaisaran Bizantium yang sedang mengalami kemunduran. Proses ini berakhir pada tahun 1453 dengan penaklukan Konstantinopel yang merupakan ibu kota Kekaisaran Bizantium. Konstantinopel berganti nama menjadi Istanbul dan menjadi pusat kekaisaran baru yang sedang bangkit. Pada abad ke-15, kota ini menjadi pusat perdagangan dan inovasi arsitektur yang dinamis. Suatu periode ekspansi yang stabil terjadi. Kekaisaran meluas ke sebagian timur tengah sepanjang Laut Merah, Afrika Utara, Balkan, Eropa Timur, dan sampai ke tembok kota Wina. Puncak kekuasaan Kekaisaran Ottoman terjadi pada abad ke-16 pada masa pemerintahan Sulaiman yang Agung, salah satu sultan kekaisaran yang paling lama berkuasa. Bukti kekuatan Kekaisaran Ottoman adalah fakta bahwa Sulaiman mendapat julukan Megar di barat. Di masa Kesultanan Utsmaniyah, ia dikenal sebagai pemberi hukum. Pada masa pemerintahannya, kekaisaran memperoleh kode hukum baru dan mengalami periode kebangkitan budaya yang didukung oleh perpaduan unsur Kristen, Islam, dan Arab. Kekaisaran juga menawarkan jalan yang aman bagi orang-orang Yahudi Sephardic yang melarikan diri dari penganiayaan di semenanjung Iberia atau Spanyol dan Portugal modern. Pada awal abad ke-16, Kekaisaran Ottoman memiliki salah satu komunitas Yahudi terbesar di dunia. Konstantinopel belum secara resmi berganti nama menjadi Istanbul hingga tahun 1930. Ketika kota ini menjadi perpaduan budaya yang nyata. Sepanjang masa Renaissance, Ottoman menjadi mitra dagang terbesar Eropa Barat. Tembok kota Wina menandai puncak kekuasaan Kekaisaran Ottoman dan awal kehancurannya secara perlahan dan bertahap. Kekaisaran ini menjadi subjek kekaguman di pengadilan Eropa. Kehidupan budayanya menarik perhatian para pemikir dan seniman Eropa Barat. Organisasi dan kekuatan militernya menarik perhatian para ahli teori dan politisi. Ottoman menjadi salah satu subjek utama gerakan estetika dan ilmiah abad ke-18 dan ke-19 yang dikenal sebagai Orientalisme. Yang terpenting, Kekaisaran Ottoman sebagian merupakan kerajaan Eropa. Jangkauannya meluas ke wilayah-wilayah seperti Balkan dan Eropa Tenggara yang kini sepenuhnya menjadi wilayah Eropa. Meskipun kekuatan mereka berkurang pada abad ke-18 dan ke-19, populasi Kristen dan Muslim di Balkan dan Mediterania Timur hidup berdampingan dalam masyarakat yang relatif toleran. Hal ini mulai berubah pada pertengahan abad ke-19. Karena sentralisasi kekuasaan dan administrasi kesultanan yang jauh dari bagian-bagiannya yang beragam dan berjauhan. Pada awal abad ke-20, provinsi-provinsi kekaisaran di Eropa menjadi tempat kekerasan dan konflik etno-religius. Titik baliknya adalah Perang Balkan pada tahun 1912 sampai tahun 1913, yang memisahkan beberapa provinsi paling beragam dan terkaya di Eropa Tenggara dari kekaisaran. Kekaisaran Ottoman memperluas jangkauannya ke seluruh wilayah yang sekarang dikenal sebagai dunia Arab, mulai dari Kairo hingga Algier. Untuk waktu yang lama, kekuasaan Ottoman di Timur Tengah sangat minim. Fokus utamanya adalah pada perlindungan pos-pos perdagangan utama dan kota-kota suci Islam. Memiliki hubungan perdagangan dan ekonomi yang saling menguntungkan,
membuat berbagai wilayah hidup bahagia sebagai satu kesatuan. Arab juga pernah mempertahankan kesetiaan kepada Kekaisaran Ottoman. Masa kejayaan Kesultanan Utsmani dimulai saat Sultan Selim I memerintah pada abad ke-16. Selim I fokus pada perluasan wilayah ke selatan Turki. Ia juga berhasil menguasai Baghdad, Kairo dan sisa-sisa kekuasaan Bizantium. Hingga abad ke-17, Kesultanan Utsmani menjadi kerajaan Islam penting di Timur Tengah dan semenanjung Balkan. Setelah Selim I wafat dan digantikan oleh Sultan Sulaiman I pada tahun 1520, Kesultanan Utsmani berhasil menguasai lembah Sungai Nil hingga ke Gibraltar. Kala itu, hanya Maroko daerah yang tidak berhasil dikuasai. Kerajaan Utsmani dalam menjalankan roda pemerintahan sangat menghargai agama, dengan bukti Sulaiman I membuat undang-undang bagi rakyat dari berbagai golongan. Dengan itu, Sulaiman I diberi gelar Al-Kanuni yang memiliki makna ahli penyusun undang-undang. Selain itu, di masa kejayaannya Kesultanan Utsmani mengedepankan sikap toleransi terhadap keberagaman agama. Di era Sulaiman I juga ajaran Islam berkembang pesat. Begitu pula dengan kebudayaan, perdagangan, dan ilmu pengetahuan. Era itu menyaksikan kekuatan yang semakin besar, stabilitas yang tidak terikat, dan kekayaan, serta kemakmuran yang sangat besar. Sultan Sulaiman I telah membangun sebuah kerajaan berdasarkan sistem hukum dan ketertiban yang seragam dan lebih dari menyambut berbagai bentuk seni dan sastra yang berkembang di benua Turki. Kaum muslim pada masa itu melihat Sulaiman I sebagai pemimpin agama dan kaisar politik yang adil. Melalui kebijaksanaannya, kecemerlangannya sebagai penguasa, dan belas kasihnya terhadap rakyatnya dalam waktu yang sangat singkat, ia memenangkan hati banyak orang. Pemerintahan Sultan Sulaiman I terus berkembang. Kerajaannya terus berkembang dan kemudian mencakup sebagian besar Eropa Timur. Utsmaniyah menghabiskan banyak pendapatan untuk memperkuat angkatan laut mereka dan terus menerima semakin banyak prajurit pemberani di pasukan mereka. Kesultanan Utsmaniyah atau Kekaisaran Ottoman terus tumbuh dan skala wilayah baru. Munculnya tentara Turki mengirim riak melintasi benua, mengakibatkan tetangga menyerah, sebelum menyerang sementara yang lain akan binasa di medan perang itu sendiri. Sultan Sulaiman I secara intensif khusus tentang pengaturan perang, persiapan kampanye panjang, perlengkapan perang, perjanjian damai dan pengaturan terkait perang lainnya. Ketika Kekaisaran sedang menyaksikan hari-hari baik dan mencapai puncak-puncaknya, Kekaisaran Ottoman saat itu telah mencakup domain geografis yang luas dan termasuk wilayah seperti Yunani, Turki, Mesir, Bulgaria, Hongaria, Rumania, Makedonia, Hongaria, Palestina, Suriah, Lebanon, Yordania, sebagian Arab Saudi, dan sebagian besar wilayah pesisir Afrika Utara. Utsmani telah lama dikenal karena jasa mereka dalam seni, kedokteran, arsitektur, dan sains. Jika Anda pernah berkunjung ke Turki, Anda akan melihat keindahan deretan masjid dan kemegahan istana-istana Turki tempat tinggal keluarga Sultan. Istanbul dan kota-kota penting lainnya di seluruh kekaisaran dipandang sebagai latar depan artistik dari kecemerlangan arsitektur Turki, terutama selama pemerintahan Sultan Sulaiman I. Namun, dengan pecahnya Perang Dunia I, hal ini mulai berubah. Bangkitnya nasionalisme Arab dan dinamika propaganda perang mengobarkan gerakan-gerakan di seluruh dunia Arab yang secara aktif berupaya memutuskan hubungan dengan negara Ottoman. Kekalahan tentara Yunani di Anatolia pada tahun 1922 oleh kekuatan nasionalisme Turki menandai runtuhnya Kekaisaran Ottoman secara de facto dan munculnya negara penerus baru yaitu Turki modern. Perang Yunani-Turki menjadi seruan bagi gerakan pan-Islamis anti-kolonial di Timur Tengah dan India. Namun Mustafa Kemal Atatürk yang merupakan pendiri dan pemimpin pertama Turki ingin melakukan terobosan radikal dari warisan Ottoman. Ia memindahkan ibu kota negara baru dari Konstantinopel ke Ankara dan memprakarsai serangkaian reformasi yang cepat, seperti perubahan alfabet dan penghapusan kekhalifahan serta gagasan monarki absolut di dunia Islam. Meskipun terjadi perpecahan radikal dengan masa lalu kekaisaran, perdebatan antara tradisi dan modernisasi terus membentuk evolusi kehidupan politik Turki. Dalam beberapa dekade terakhir, Turki telah menyaksikan kembalinya gerakan politik dan budaya yang menentang orientasi negara barat dan sekuler.
serta secara selektif melihat kembali masa lalu Ottoman sebagai panduan untuk masa kini. Keputusan pemerintahan Erdogan untuk mengubah kuil Bizantium yang terkenal yaitu Hagia Sophia kembali menjadi masjid pada tahun 2020. Meskipun ada kecaman internasional yang luas, memberikan contoh nyata dari pengakuan masa lalu Ottoman di Turki modern. Nah, itulah sejarah tentang Kesultanan Utsmaniyah atau Kekaisaran Ottoman yang sangat toleransi dalam beragama, memiliki karya seni dengan estetika tinggi dan puncak kejayaan sains dan ilmu pengetahuan. Terima kasih telah menonton. Tunggu video selanjutnya. Kalau ramai, kita akan bahas Kekaisaran Utsmaniyah ini lebih dalam.